ada betul-betul kita sudah pahami ya. Poin 1 sampai poin 6 ya. 6 ya, 1 sampai 6 itu pertama untuk KKSAD, 2, 3, 4 untuk KKL, 5 juga KKL, 6 untuk KKSAD. Sekarang kita 78 ya. 78 satu paket. 7 untuk KKSAD karena KKP dengan KKSAD dan KKP satu paket ya. Nah, untuk itu kita baca dulu poin 7 dan poin 8. Ya, kami mohon dibacakan oleh Pak Ruspi lah. Pak Ruspi tolong dibaca poin 7 dan poin 8 review huruf siap Pak Ruspi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal dua huruf dengan pola sukun harokat atau mati hidup, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Ya, Poin 8 ya. ya. Dalam KKP, pemberian harokat Tolong alif. Pak Johan di atas, Bik. Gimana? Pak Johan ke atasnya. Terus saja lanjut. Disesuaikan dengan huruf sia di belakang. Ya, Maksudnya ini dengan memperhatikan huruf sia di belakang. Jika ya. huruf sianya alif dan ya, maka harokat huruf alif adalah kasroh. Jika huruf sia di belakang waw, maka harokat huruf alif adalah domah. Ya, memperhatikan ya, coret ya. Oke, nah, ini kita langsung ya poin 7 dan 8, satu paket. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal dua huruf ya. Nah, kita ambil contoh yang pas ya. Satu yad'una, satu yahduna. Ini yad'una, yad'una. Itu ada di surat yad'una, itu ada nanti di surat 3216. Kemudian yahduna. Yahduna. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 159 ya. Oke. Ini 7, 159. Ini kalau yad'una itu adalah 3216 ya. Udah bisa ketemu Pak? Coba dicek dulu ya di ayatnya. Yang nomor 7, 3216, yad'una. Yang yahduna 7159. Sudah ketemu Bapak Ibu ya? Sudah? Oke, nah sekarang bentuknya apa ini? KKSAD. Ini ya. Ya, waw sukunna. Ini juga ya, waw sukunna. Ya. Tandanya ya dan waw sukunna. Siapa pelakunya itu? Pelakunya hum. Sama-sama hum ya. Ya. Sama-sama hum. Kemudian akar katanya apa? Nah ini tinggal dua. Dan sukun ain. Da'awa. Tunggu Yang tinggal dulu. Perhatikan yang tinggal. Yang tinggal apa? Sukun harkat. Sukun harkat. Sukun harkat. Mau patah, mau kasrah, mau doma, kita anggap dia berharkat. Sukun harkat. Yahduna tinggal apa itu? Ada. Sukun Harkat. sama ya. Sama sukun doma, sama yang tinggal. Maka dari dalam kaidah ini bunyinya maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Artinya apa? Dia bisa da'a'a, da'awa atau da'aya. Belakang. Ini juga gitu. Hada bisa hada'a, bisa hadawa, dan bisa hadaya. Itu yang dimaksud dengan sistem try and learn. Coba belajar. Artinya coba di alif, nggak ketemu di alif ya. Kalau coba di waw. Jadi di waw, nggak ada di waw ya. Cari dia. Itu namanya try and learn. Bukan try and error, tapi try and learn.
Nggak ketemu di alif, cari di waw. Nggak ketemu di waw, cari di ya. Insya Allah salah satu yang tiga ini ketemu. Nah, namun prioritaskan di waw dan ya. Di wow dan ya. Waw dan ya, kalau kita kasih kesempatannya 45% ya. Begede, ini paling 10%. Nah, jadi kita utamakan waw dan ya. Begitu juga yang ini, waw dan ya itu 45%. Yang alif 10%. Tetap kita buka peluang. Nah, hada. Nah, setelah kita cari di kamus, di mana ketemunya Bapak Ibu? Di wow adanya Yang da'awa. dakwah menjadi, di sini ketemunya di da'awa. Da'awa. Tahu kita da'awa di mana? Tahu da'awa karena tempatnya di bawah mim, di bawah da'ama. Perhatikan Bapak, buka kamus. Cari Ya. masing-masing di kamus. Ini review Pak, misalkan ketemu ya. Da'a cari. Menyeru artinya menyeru. Ya. Manggil. Di mana itu di da'a? Di bawah Da'a. da'aka dan da'ama. Da'aka, da'ama, da'awa. Nah, lalu da'awa itu berubah jadi alif. Jadi ini kaidah syarah poin 7, poin 7. Nah, da'awa menjadi da'a Da'a. itu analog poin 2. Analog ya. Karena belum ada kaidahnya, kita analogkan aja. Waw di belakang berubah jadi alif ya. Waw aja, kalau ya enggak. Hanya yang wa umumnya yang berubah jadi alif. Da'awa, wanya berubah jadi da'a. Da'a. Ya, jadi kalau ini ada dua ya. Kaidah satu huruf sia poin 7 untuk mencari da'awa, dari da'awa menjadi da'a poin 2. Kaidah satu huruf sia poin 2. Jadi analognya yang wawnya di belakang. Da'awa. Nah, kemudian kalau yang yahduna, coba cari ada aka, ada waka, ada yaka. Cari. Temunya di mana? Hadawa, hadaya, atau hada'a? Ada ya. Ketemu ha? Daya. Ketemunya hada. Ternyata hadaya. Hadaya dibaca hada. Ada. Ya-nya nggak berubah, hanya dibacanya aja. Ini da'awa dibaca da'a, tapi wawnya berubah jadi alif. Ini enggak, hadaya dibaca hada, ya-nya tidak berubah jadi alif. Jadi tetap ya. Jadi nggak ada analog. Di sini hanya poin 7. Analognya nggak usah. Pola sama-sama pola. Polanya ini pola fa'ala ya. Ya. Nah, ini untuk huruf sia. Yang di belakang, jadi yang tinggal itu adalah sukun harkat. Harkat. Jadi kalau Bapak nanti ketemu ayat bahwa Rusianya ya, tinggal 2, kayak pagi tadi. Nah, contoh ayat pagi, jangan dibahas pagi. Jangan dibahas pagi tadi, coba buka pagi tadi. Ini sebelum bisa apa? Ada pertanyaan ini? Ya, yang Bu, poin. saya mau konfirmasi, Bu ya. Oke. Ya, silakan. tadi kan kalau kita try and learn kita ketemu wow, itu kan seperti da'awa tadi, itu Ya. dibacanya ada alifnya ya, Bu ya. Ya, Nulisnya juga da'awa betul. dibaca da'a. Nah, kalau yang tadi hadaya, Hadaya, dia baca ada tapi tetap dibacanya hadaya. hada juga, tetap dibaca. Hadaya, tetap 3 huruf dulu. Hadaya, dibaca hada. Tapi kalau da'awa menjadi da'a. Bentar. Nah, Jadi da'a. Jadi Bentar, apa bedanya? Pada saat da'awa, waw menjadi alif belakang. ya. Jadi da'awa menjadi da'a. Jadi panjang ya. Waw menjadi alif. Jadi bacanya panjang ya, Bu ya. Ada. Dan panjang da'a. Nah, kalau yang hadaya dibaca hada, tetap hada, tetapi dia nggak perlu ada kaidah. Kenapa? Dia tetap ya. Nah, Jadi kalau nanti di dalam uraian itu kan ada wawunya berubah alif, itu analog poin 2. Analog poin 2, oke. Nah, yang wawnya aja, yang ya enggak ya, berita ya. Yang wawnya aja, yang ya nggak usah. Ya tetap ya, yang waw aja. Oke? Nah, catatan, apa catatan? Ini ada di materi catatan. Biasanya di luar pola fa'ala yang waw ya. Da'awa. Nah, kita buka kamus da'awa. Bapak buka da'awa. Kemarin udah diterangin juga ya. Diulang lagi.
Coba lihat da'wa. Da'wa. Oke ya, da'wa udah ketemu tadi. Ya. Hmm. Coba lihat di bawahnya. Pola apa saja yang ada di bawahnya. Coba lihat. Ada pola da'a, pola fa'ala masih mengajak. Kamu Pak, kan da'a itu artinya menyeru, memanggil, mengajak, menjamu, memanggil, mendoa, memohon. Itu sama-sama da'a artinya. Lalu di bawahnya mengajak. Da'a mendoakan. Da'a mendoakan juga. Nah, idda'a. Pak, Idda'a. Nah, tangan sini ya. Idda'a. Siap pola apa itu? Idda'a. Pak, udah. If, Terus pejalan. ifta, Idda'a. Nah, kita lihat. ifta, Idda'a. Nanti ketemu nih, nanti materi yang lain saya terangin lagi ya. Tapi sekarang kita sebut dulu karena ada ketemu ya. Idda'a. Af'ala. ifta'ala. Idda'a ya. Membaca pola nanti ya. Ifta'ala. Nah, yang jelas wawunya berubah jadi ya. Belakangnya itu kan jadi ya itu kan. Bukan wawu lagi ya. Iya. Itu kalau dalam tahsin disebut alif bengkok ya. Tapi karena gramatikal kita nggak ada alif dan bengkok ya. Kalau gramatikal kita nggak mengenal alif bengkok. Tapi kalau di tahsin mungkin disebut alif bengkok. Tidak. Oke, hapus dulu ya. Nanti banyak yang kayak gini Bapak Ibu ya. Dan sekarang pelan-pelan. Sebentar ya. Oke. Oke, saya fokus kata idda. Idda. Itu ya. Idda. Idda. Kalau alif kasrah, kalau nggak dibagi harkat berarti kasrah. Kalau dia patah pasti ada harkatnya. Nah, ada idda. Ini aslinya adalah Iddada'a. ta'a. Idda'a. Iddada'a. Idda'a. Aslinya Iya. idda'awa. Kasih dulu ya. Idda'awa. Dari pangkalnya kali. Idda'awa. Berarti ini polanya apa? Pola Ifta'ala. 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 Ya. Nah, saya bilang tadi, Ah. pada saat di luar pola fa'ala, huruf waw ini berubah jadi ya. Jadi ya. Id, Ya. ta'a. Ita'a. Tadi, ita'a. Id. Nah, dal dan ta ini melebur. Dal dan ta melebur menjadi idda'a. Tanya hilang. Nah, tanya hilang ya, jadi idda'a. Jadi idda'a itu polanya apa? Ifta'ala. Ifta'ala. Nanti banyak ya yang tata itu melebur menjadi akar kata, nanti kita selanjutnya kita lebih dalamkan lagi. Jadi sepintas saja. Jadi idda'a yang fokus saya adalah kalau di luar pola fa'ala, waw di belakang berubah jadi ya. Nah, itu fokus kita sekarang. Kalau depannya is ya, Ustaz. Yang depannya zal yaitu zal, huruf is. Dal, kan akar kata da'wa, Pak. Akar katanya da. Oh, Akar kata kan da. oh ya, Kamu kan muncul tasdik itu kan idda'a. oh ya. Itu karena dal sukun sebagai akar kata melebur ta sebagai pola melebur ke dal. Itu banyak nanti gitu. Aslinya tadi Itta'awa. Kalau kembali ke normalnya kan itta'awa. Itta'a. Nah, waw yang di belakang itu berubah jadi ya. Wow, Jadi kalau kita buat pelakunya dari huwa sampai nahnu, hunnana idda'aina. wow jadi ya. Idda'aina. Kalau pola fa'ala da'auna. Kalau ifta'ala idda'aina. Itu di hunna nanti. Di wawnya sudah berubah menjadi ya. Ya. Za sama Ya. ta melebur menjadi Itu nanti khusus di materi huruf-huruf melebur nanti khusus kita. Sekarang sementara dulu.
Kecuali kalau nanti ketemu di latihan ayat, mana di latihan ayat yang belum diterangkan, asal langsung terangin. Oke? Ya. Oke. Di surat, coba kita lihat ya, coba latihan sebentar ya. Buka surat At-Taubah yang lagi kita latihan, At-Taubah. Nah, At-Taubah ya. Coba di ayat 13. 13. Coba lihat. Ayat 13. Ya, sebentar lagi mau dilatihan itu 13. Ya. Nah, Ya. Bi annahum syaqullaha wa rasuluhu. coba cari kata atasaunahum. Coba ketemu kata tasaunahum. Ketemu? Ketemu di bawah. Syaqullaha. Taksau. Ada. Ya, atau saunahum. Tahu, kita ambil taksauna aja. Saunahum. Tahu. Saunahum. Ambil taksauna aja. Tahsauna. Ketemu, Bu? Ketemu. Sekarang kita praktekkan kaidah Syiah ini. Bentuknya apa ini? KSAD. Nah, SAD. Apa tandanya? Cirinya? Ya, waktu di awal. Dan Ya. Benar. Di akhir. SAD. Oke. Hmm. Artinya siapa? Antum. Antum. Dari mana kita tahu antumnya? Karena awalnya ta. Dan Karena awali ta. bukan awal ta, nggak cukup. Awalnya ta dan Wa sukunna. oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu aja ta dan bosukuna pelakunya antum. Dulu peserta kita pernah nangis, Bapak Ibu. Iya, Pak Ustadz, saya selama ini ngaji, ada saya baca ya'lamuna, saya baca ta'lamuna. Nggak tahu saya bedanya apa, Pak Ustadz. Setelah saya belajar, oh ternyata ya'lamuna pelakunya hum, ta'lamuna pelakunya antum. Hanya itu saja yang tahu dia. Lalu dia sujud syukur. Dan dia terharu sekali. Baru tahu dia kata pelakunya satu hum, satu antum. Bapak Ibu udah dari dulu udah tahu ya. Oh, ini antum pelakunya. Nah, sekarang kita untuk menjadikan kata kan kita buang ta dan wahna kan. Tinggal fa sukun dan Masya. fa dengan sya. Ya, nah, sekarang kalau itu tinggal apa langkah berikutnya menjadikan kata? Mencari yang di belakangnya. Nah, mari kaitkan ke kaidahnya. Apa kaidahnya? Baca Bu versi kaidah. Kaidah 7. 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat mati hidup, maka ditambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem 3 and line. Jadi kata-katanya bisa khasya, khasya, khasyawa, khasya. Jadilah. Gimana ketemunya? Khosa'a. Tadi khasa'aka, khasawaka, khasyayaka. Khosa'a. Cari dulu Bu, jangan di apa dulu. Cari dulu, jangan di karang-karang. Ya, sudah dapat. Apa ketemuannya? Khosa'a. Hah? Khosa'a. Khasa'a. Ya. Kamu halaman berapa Bu di mana? Muhammad Yunus. Mahmud Yunus halaman 116. 100. 16. Oke. Lihat dulu ya, Bu Fatimah ya. 100. Oke. Bapak Ibu, kita lihat dulu ya. 100. 116 ya, Bu. Ya. Yang mana tuh, Bu? Yang artinya mana, Bu? Mengusir artinya sana, Ustaz. Yang mana itu mengusir? Khose keji jahat. Saya 117. Yang mana itu, Bu? Yang mengusir? Ini tulisannya. Yang mana mengusir? Salah, Ustaz. Dulu, yang mana Ibu temukan?
Ada juga khosyah keji jahat. Itu Khosyah, ada khosyah, Ustaz. Ntar saya sama Bu Fatimah dulu. Bu Fatimah yang mana tuh yang mengusir? Bu Risma, Bu ya, bukan Bu Fatih. Maaf, Khosyah, Ustaz. Salah, Ustaz. Rismalina Bu ya, bukan Bu Ibu, Rismalina. Ibu apa? Bu Rismalina. Yang mana Bu Rismalina? Oke. Salah yang tadi, Ustaz. Sebelahnya kiranya. Enggak dulu. Yang mana Ibu tuju yang mengusir tadi? Tunggu. Kata yang mengusir tadi yang mana? Ya, Jadi nanti kita terangin di mana salahnya. sin tuh, Ustaz. Bukan di shin. Mana yang mana itu? Yang artinya mana? Mengusir. Salah tadi, Ustaz. Itu kasar. Mana salahnya Bu? Memang salah. Jadi Rupanya sim di dengan sebelahnya. sim dengan shim beda ya. Iya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Sim dan shin. Maaf, Ustaz. Tiada maaf. Oke. Jadi salahnya tadi adalah sim dan shin. Ini apa efeknya? Ingat orang tua kita dulu ngaji ya. Kamu ngaji hati-hati baca makrotnya ya. Itu kita baca makrotnya salah, maka artinya kan salah. Kita baca kasa dengan kasya beda ya. Oke, sekarang kita kembalikan ke Aceh. Yang mana ketemunya? Khosyah. Takut. Khosyah. Takut itu ya. Ya. Khasya. Khasawa nggak ada, khasaa nggak ada, yang ada khasya. Takut. Jadi kata-katanya khasya. Jadi kalau gitu taksun artinya apa? Kalian sedang atau akan takut. Kalian sedang akan takut. Itu potongan ayatnya ya. Kamu Pak Ardi, Ketua? Aman Bu ya. Kamu Pak Faman. Kamu Pak Faman. Halaman 117 ya. Iya. Biar yang lain dapat juga. Oke ya. Oke. Sekarang ayat berikutnya ada kata-kata berikutnya itu ayat di 14 kata yaspi. Yaspi dulu. 14-nya qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'adikum wa yukhzi nanti ya. Wa yansurkum alaihim yaspi. 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 Coba lihat. Ya, udah. Yaspi bentuknya apa itu? KKSAD. Lakunya. Iya. Akar katanya apa itu? Ya, siapa? Iya, bukan. Iya. Akar katanya apa? Syah. Siapa? Jangan salah lagi, jangan disah lagi, dicari di syah. Syah, cari syah. Syafa. Maaf Bu ya, surah apa ya tadi? Ayat berapa? Ya surat apa tadi juga atau ayat 20-nya, ayat 14. Ketemu? Jelas Pak Ardi. Siapa? Apa itu? Terbit artinya. Mana terbit? Syafa'aka terbit ya bisa, oke. Kalau terbit dia yasfu. Ya. Itu waw berarti belakangnya. Syafa. Cari yang yasfinya. Di bawahnya. Bawahnya. Yang menyembuhkan. Bulan. Ada dua ya. Apa? Membedakannya kalau ini kan kalimat bersyarat ya. Yasfi itu artinya yasfi ada ya belakang itu. Jadi karena dia bersyarat bilang ya-nya maka menjadi yasfi. Jadi kata-katanya syafaya. Syafaya dibaca syafa. Jadi huruf ketiganya adalah ya. Ketemu Bapak Ibu semuanya ya. Bu Ramadhani ketemu Bu Ramadhani? Ketemu Bu ya. Oke. Bu Yulfiati ketemu? Sudah Bu ya. Pak Sarif ketemu Pak Sarif? Ya, Pak Safrawi ketemu ya? iya. Ya. Jadi mencarinya dengan sistem try and learn. Baik. Ya.
Oke ya, jadi coba terakhir dibaca kaidah lagi. Bu Yulfiarti, coba baca Bu poin kedesiannya itu. Baca Bu poin 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Iya. Jadi pahami semuanya Bu ya, yang tinggal. Jadi yang tinggal itu menentukan. Kalau yang tinggal hidup keduanya, gimana cara mencarinya? Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD, tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya. Ini kan sukun 1, punya harkat 1. Kalau punya harkat keduanya, Bu Fatimah, gimana cara mencarinya? Belum kedengaran. Suara Bu Fatimah nggak kedengaran. Nggak keluar suaranya. Nggak keluar kalau Bu Fatimah suaranya nggak keluar. Sekarang? Ya. Ya. Jadi pertanyaannya tadi Bu ya, kalau tinggal Kalau dia hidup keduanya dalam KKSAD, setelah dibuang huruf tadinya tinggal 2 huruf yang hidup keduanya, gimana mencari huruf ketiganya? maka tambahkan huruf waw di depan. Nah, itu bedanya ya. Ya, poin 1. Kalau hidup keduanya, tambah waw di depan. Kalau 1 sukun, 1 harkat, tambahkan sia di belakang dengan sistem try and learn. Bagaimana kalau sukun dua-duanya? Bu Elsie, Dikubur. kalau sukun dua-duanya gimana? Nggak bisa. Agak Nggak ada. Nggak bisa. Nggak ada ya. Mana ada sukun dua-duanya, nggak ada. Makanya dikubur aja Bu ya. Ada ya. Belum ada kaidahnya ketemu. Nggak ada. Dan memang nggak ada. Nggak bakal ada. Kalau Ya. sukun ketemu sukun kan harus salah satu harus diberi Kalau ketemu sukun digoreng Bu ya, enak. Saya nanya belajar di Asani sambil bercanda bisa ya. Oke, ayat 12. 12 atau ba? 12 di belakangnya atau juga kata-kata di belakang terakhir yang tahuna. Nah, itu yang tahuna. Yang Yang tahuna. tahuna. Ya. Jangan bentuk jangan hapus. Yang tahuna. Nah, itu. Coba bentuknya apa tuh? Yang tahuna. KKSAD. Oke. Siapa pelakunya? Akar katanya apa? Nataha. Nataha. Oh. Naha. Nataha. Ada yang bilang nataha, ada yang bilang naha. Kita jujur dulu, kita apa dulu? Kita lugu dulu. Jadi di nataha dulu. Iya, iya. Jadi di nataha dulu. Ini dari awal. Tadi nataha. Ada. Jadi nataha dulu. Jadi nataha. 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 Temu Bu? Besar ya. Nataha yang tahu H besarnya. Nataha. ya. Nataha dulu cari. Kita lurus dulu. Nataha. Nggak ada. Cari di kedua kamus. Di Mamu Yunus kalau nggak ketemu cari di Munawir. Kamu Bu? Nggak ada. Lagi dicari, Pak. Cari di Munawir. Nggak ada Nataha. Nggak ada Bu ya. Ada Bu ya. Oh, kalau nggak ada berarti Biasanya pola. berarti kurang kamu saya. Ya, nah. Enggak, polanya. itu Karena kan pola. dari pola biasanya. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau ada kata-kata seperti ini, yang tahuna, normalnya kan itu akar kata nataha. Nataha. Dicari di dua kamu nggak ketemu dia. Nah ya. Nah, barulah kita punya prinsip
Nah, Ini haya. latihan Bu ya. Ini ada ya beberapa kata yang kayak gini nanti ya. Nah, Ada beberapa kata yang kayak gini nanti. Jadi pada saat dicari di Nataha nggak ketemu. Ya. Nah, kalau gitu kita mencoba yang tanya itu pola. Tadi di Naha. nah, Berarti yang tinggal sukun, harkat. Nun sukun, Harkat. a harkat. Tadi di Ada 7. Naha, a, Naha, wa, Naha ya. Jadi Haya. Ya, nahaya. Naha, Ya. Cahaya. Cahaya. Haya. nah jadilah. Mudah. Oke, ketemu? Tadi di Nahaya. ada. Nah, apa artinya? Melarang. Nah, polanya apa ini? Ifta'ala. Polanya ifta'ala. Biarin dia Bu Rita. Ifta'ala ya. Polanya apa? Ifta'ala. Ifta'ala. Ya, artinya apa? Carinya di ifta'ala tunggu. Apa artinya? Melarang. Kalau Bukan. naha melarang, kalau intaha Oh, Oh, sesudah. Intaha. Selesai. intahanya, jadi intaha. sudah selesai, sempurna. Sudah Ada lagi. Habis. Bisa. Waktunya habis. selesai sempurna. Sudah selesai sempurna Bu ya. Bisa sudah selesai sempurna. Bisa habis. Habis. Bisa kalau di coba buka kamus Munawir lagi. Ha. Buka Munawir. Oh, Jadi di Munawir. Nawir gede banget. Jadi di Munawir. Jadi di Munawir. Nah, intaha selesai, berakhir, sampai habis, berhenti. Sama. Itu juga berhenti ya. Berhenti. Melarang. Menyampaikan. Nah, jadi banyak pilihan ya, intaha. Jadi kalau seperti ini, oh berarti kalau kita awalnya cari nataha nggak ketemu kan? Iya. Ah, tapi ada kalanya dia ketemu. Nah, ada kalanya dia ketemu. Nah, sekarang kita lihat, coba lihat Al-Baqarah 174. Al-Baqarah 174. Al-Baqarah 174. Al-Baqarah 174 kata-kata yastaruna. 174. Al-Baqarah 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna. Ketemu kata yastaruna? Ketemu yastaruna ya. Oke, yastaruna ya. Oke. Tulis dulu. Oke ya. Yastaruna. Oh, yastaruna. Uangnya nggak dipakai, yasnya deh, yastaruna. Yastaruna. Ketemu kata-kata yastaruna, Bapak Ibu? Ketemu. Ketemu ya. 174 ya kata-kata yastaruna. Ketemu ya? Ketemu. Nah, buat gini-gini. Cepat dong, yastaruna. Dan pelan Bu ya, hanya 5 orang yang nyaut terus. Berarti kebanyakan belum bisa. 174 Bu ya. Oke, kita berikan waktu. Oke. Oke ya, Al-Baqarah 174. Ya. Wah, 174. Kalau 174. Oke, ini semua ya, yastaruna. Sudah? Kakak Sudah Sade. semua kata yastaruna ketemu? Ketemu. Apa bentuknya ini? Kakak SAD. Ya di depan, waw sukuna di akhir. SAD. Pelakunya hum. Lagunya home. Mereka sedang dekat. Akar katanya syatar. Tataro. Tadi syatar. Baik di Namu Yunus itu menang. Tadi syatar.
Syataro sama syaro. Syataro nggak ada. Syatara. Nggak ada di Nggak Munawir. ada. Nggak ada. Di MY tak ada. Nggak ada di Munawir. Syatara di Mamu Yunus nggak ada. Ada. Nah, buka Munawir. Kalau nggak ada di Mamu Yunus, kita buka Munawir. Syaro deh itu pola. Tanya pola jangan-jangan. Tanya pola ya. Tanya pola. Ista. Di Munawir ada Syatara. Ada. Apa di Munawir? Syataro. Memostom artinya. Enggak, berarti akar katanya syaro saja, tanya pola. Belum tentu dulu, jangan lupa dulu. Enggak ketemu ya. Tar dulu. Sabar. Ada Syataro. Syataro. Ada ya Syataro ya. Memotong. Tuh dulu, perhatikan. KKSAD-nya apa? Perhatikan KKSAD-nya. KKSAD-nya apa? Yastaru. Nah, ya. KKSAD dari kata Syatara di Kamus Munawir. Coba lihat. Oh gitu. Halaman berapa Munawir? 692. Halaman kamus dilarang bicara. Tuh, Bu Fatimah jangan nanya. 92. Yustara. Kok Yustara? Syatara, kamus mau Munawir. Yasturu. Doma. Yasturu. Yasturu. Turu, karena ada tanda doma di atas garis. Yasturu. Berarti kalau pakuwom yasturuna kan? Yasturuna. Ibu bapak perhatikan. Atau di sini ada kasrah. Yastiru. Ini doma. Ini patah. Jadi berarti bukan kata itu yang dimaksud. Cari, iya. Itu cara mencarinya. Kalaupun ada kata-katanya, ini pola-pola ibtala banyak nanti. Kalau yang tahuna tadi, memang nataha nggak ada. Ini ada syatara. Kalau nggak ada, ya kita tinggal cari pola ibtala. Nah kalau ada berikutnya perhatikan harkatnya. Iya. Kalau syatara, di KKSAD-nya yasturu. Penentar di ayat yastaru. Nggak bisa ya. Tapi bukan kata itu yang dimaksud. Artinya juga berbeda ya Buya ya? Ya, nantilah arti gramatikal dulu. Kita bicara gramatikal dulu. Nah, kalau gramatikalnya nggak cocok, ini domah, ini patah. Berarti bukan kata ini yang dimaksud. Buya. Baru tinggal tadi, tanya ini tapola. Kita sukun, kat, jadilah. Buya. Itu ya. Setelah terbukti, Ada yang mau tanya? Gimana Pak? Iya itu yang di Munawir tadi itu kan ada kasroh, ada juga kasroh di bawahnya itu yastiru. Nah, ada doma, ada kasrah. Iya. Kalaupun dipakai dua-duanya nggak cocok juga. Ini kan patah di sini. Iya. Artinya kemungkinan memang bisa dua itu ya. Mungkin bisa dua. Yastiru gitu ya. Ya. Oke. Tapi apapun mau doma mau kasrah kan nggak cocok dengan yastaruna. Tengah ya. Kita nggak cocok kan? Iya. Kalau Fatah nggak dihukumkan KKSAD pasif kah Bu ya? Yu kalau Yu ya. Nih, gimana ini? Itu kan doma dan fatah. Doma sukun ke fatah. Iya. Maaf. Gak ada maaf. Ya, syaro ketemu syaro ya, Bu ya. Syaraya. Nah, sudah mumtaz kalau udah Pak. Syaraya artinya apa, Bu? Syaroya artinya membeli, menjual sesuatu. Polanya apa ini? Polanya berarti kalau ini ifta'ala. berarti jadi di
Bawahnya istaranya. Ishtaro sama membeli menjual. Di Ah, MY ya? Iya, di MY, Pak. boleh di MB, nggak apa-apa. Halaman berapa, Bu? Oh, itu 197. dia, itu yang nggak boleh nanya halaman, Bapak Ini Ibu. alamat. Tadi Bupati menanya saya. Iya, harus dibalas Buya. Gak enak. Berhutang. Jadi Saraya membeli, dijual. Nah, ini cari ke bawahnya istaranya. Jadi istara. Naro, ya. Ada Ishtaro Membeli. juga ada. Membeli, menjual sama ya. Ya. Kalau sama, berarti kalau Saraya membeli di atas, apa bedanya yang di bawah? Berarti membeli di atas dengan membeli di bawah beda. Jadi kualitas pekerjaannya banyak. Jadi transaksi lebih banyak istara daripada Saranya. Kualitasnya ya. Kalau terjemah kamu nanti sama pola fa'ala dengan pola ifta'ala, berarti pola yang di luar pola fa'ala maknanya jauh lebih tinggi ya. Kalau membeli menjual itu berarti membelinya itu kencang amat, menjualnya kencang amat. Pak, laris gitu ya. Lebih tinggi yang mana ya? Karena ada huruf tambahannya. Yang Oh, ya. Ifta'ala. Nah, yang ifta'ala kah, fa'ala kan nanti kalau ketemu antara pola fa'ala dengan pola di luar pola fa'ala sama artinya, maka yang ada tambahan huruf pola kualitasnya jauh lebih tinggi. Misalnya haza'a memperolok, istaza juga memperolok. Mungkin haza'a memperolokkan biasa-biasa aja. Tapi kalau istaza'a memperolokkan itu membuli namanya itu ya. Jauh lebih memperolokkan daripada haza'a. Itu kaidah umum ya. Kaidah umumnya apabila pola fa'ala dengan pola di luar pola fa'ala sama artinya, berarti di luar pola fa'ala jauh lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Jadi itu ya kalau Polanya ifta'ala ya, Bu ya? ya ifta'ala, berarti tadi istara. Istara. Ya kata Saraya. Istaroya. Ini kebetulan sama ya. Nah itu cara yang kalau sama, perhatikan hurufnya, huruf karkatanya. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah, Bu. Oke, itu KSAD. Nah sekarang kita pindah ke KP. Coba baca poin 8-nya Bu. Bu Ramadhani, baca Bu poin 8. Dalam KKP. KKP Ya. dalam KKP pemberian harkat alif dengan memperhatikan huruf sia di belakang. Jika huruf sianya alif dan ya, maka huruf alif adalah kasrah. Jika huruf sia di belakang waw, maka harokat huruf alif adalah dhammah. Ya, oke. Tadi kita ambil contoh dulu kata yang dua yang berbeda yang sama seperti kata kita ganti ya. Tad'una tadi kan yatuna. Kita ganti dengan tad'una sama ya. Kita membuat TKP-nya. Tad'una. Lagi apa tadi? Tahduna. Tad'una tahduna ya. Sudah Bapak Ibu ketemu? Kita buat ya. Sudah Bu? Tad'una itu di Tad'una tahduna. Oke. Untuk membuat KKP kan dibuang KSAD-nya ya. Ya, Buang ta. buang waw sukunna. Itu dulu. Di depan dulu. PKP kan buang ta. Oh, mantap. Karena huruf pertama sukun tambah alif penolong. Oh, Jadi sukun tambah alif penolong. Oke? Ya. ya. Kemudian diberikan harkat alif penolong. Harkat alif penolongnya di sini apa tadi? Kalau di belakangnya waw, Ut. ketemu dakwah. Maka alif penolong berharkat Dhammah. doma. Duma. Ud. Ini akan apa tadi? Ada ya. Kalau di belakang hurufnya itu alif atau ya, maka alif penolong berharkat Kasroh. Fathah. Kasrah. Memperhatikan huruf sia di belakang.
Ya, Perhatikan pas. huruf sia yang di belakangnya. Bedanya. Huruf sianya alif. Jadi kalau huruf sia di belakangnya alif atau ya, maka alif penolongnya adalah kasrah. Kasrah. Kalau di belakang huruf sianya waw, maka alif penolongnya melekat. Aduh. Oke, sampai situ. Yang belakangnya normal. Nah ganti alif. Nah ganti alif. Apa jadinya? Sama dengan ihdu. Ini jadinya apa? Nah. Sekarang dibuang. Nah, jadi poin 8 itu bunyinya kaidahnya ya. Hanya memberikan harkat alif. Kenapa? Karena KKP berasal dari KKSAD. SAD. Kalau yang di depan dan di tengah nggak perlu kaidah, tapi yang di belakang perlu kaidah. Di pelakunya berarti antum ya. Kalau dari huwa kan dari anta, udung wa, udui, jadi kan udung wa, uduna. Nah, itu antuna. Ihdia, ihdu, ihdia, ihdina. Itu ya, ikut ya. Yang penting harkat alif penolong, perhatikan huruf sia di belakang. Kalau huruf sianya alif atau ya, maka harkat alif penolong adalah kasrah. Kalau alif penolong, kalau sianya waw, maka harkat alif penolong adalah doma. Nah, itu ya kita. Jadi poin 7 sampai 8 satu paket kita buat. Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Ada pertanyaan? Untuk pelaku anta itu udo'u-nya tetap ada wawnya Bu ya? Kan dibuang Bu. Tanpa waw ya. Nggak ada lagi wawnya. Nah, itu coba Ibu lihat Al-Quran surat Baqarah Bu. Coba Al-Baqarah Ibu buat ayat lihat katanya. Coba Al-Baqarah ayat tunggu dulu. Ayat 67, 68, 69 Bu. 69. Qalu 69 Al-Baqarah. Temu? Ya, kata-katanya Pak. Qalu do. Selesai. Udah. Qalu do lanaru. Al-Baqarah ayat berapa? Ya. 69. Coba lihat. Ya, udo'u ya. 69 sih. Ya, 69 ini. Oh ya. Nah, itu dia. Kalau ada waw nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada. Karena wawnya kan dibuang tadi. Jadi kan ini tadi KKSAD-nya coba lihat di kamus. Lihat kamus KKSAD-nya. Di kamus buka KKSAD-nya. Da'a. Da'a ya do'u. Do'u. Pada saat dia apa? Oke. Tulis ya. Oke. Oke ya. Untuk huwa, coba lihat. Da'a, ya do'u. Ya do'u. Da'a, ya do'u kan? Ya do'u, gitu ya. Ya. Anta, tad'u. Ya. Dibuang ta. Dibuang ta. Dibuang tempat itu nama. Alif penolong jadi alif doma karena waw. Matikan huruf akhir. Dia tinggal dibuang aja. Ya. Oh, karena dimatikan jadi dihilangin karena dia sudah sukun tadinya ya. Ya. Oh, baik. Nah, jadi tinggal ud'u itu dia. Ud'u. Ya. Begitu juga kalau tahdi, tadi kan kalau hadaya tahdi. Tahdi ya. Tahdi ada ya seperti di sini kan. Buang ta berarti Dia hilang, tinggal ihdi.
Coba lihat di Al-Baqarah, di Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah, ihdina. Ihdina. Al-Baqarah, ihdina. Ayat 6, Al-Fatihah. Ya, ihdina. Nah, itu objek ya, kami. Ihdi. Nah, engkau tunjukilah, kami. Kami. Nah, itu ya. Jadi ihdi artinya hadaya. Temu ya, Bu? Temu, ya. Cocok jadinya kan? Cocok. Selama ini baca ihdi, apalah ihdi? Tahu nggak, Pak Adi? Ihdina ini artinya... Dokter. Hah? Ihdina. Ini pokoknya artinya gini aja ya. Ternyata ihdi itu KKP. Kalau KKP kepada Allah sama dengan doa ya. Bukan kita minta Allah, tapi doa itu ya. Tunjukilah kami. Engkau tunjukilah kami siratal mustaqim. Jalan orang-orang yang lurus. Jalan orang yang lurus. Oke ya. Poin 7 dan 8. Poin 7 dan 8. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita latihan? Bu Fatimah ada pertanyaan? Buya mau lihat papan tulisnya, boleh geser sedikit. Oke. Apain? Jadi kita selalu mengatakan KKP berasal dari KKSAD. Jadi Bapak Ibu tinggal memperhatikan KKSAD-nya nanti. Jadi kita mantapkan betul KKSAD-nya. KP berasal karena antara KKP dengan KKL beda tipis nanti. Tinggal dilihat KKSAD-nya ya. Cukup ya, nggak ada pertanyaan lagi? Enggak, Bu. Sekarang kita baca 7 dan 8. Coba dibaca 7 dan 8 oleh Pak Safrawi. Saya itu Pak. 7 dan 8. 7, 8. Siap. Yang huruf sia ya, Bu ya? Ya, 7 dan 8. 7 dan 8. Poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Ya. Kemudian yang 8, dalam KKP, pemberian harkat alif disesuaikan dengan huruf sia di belakang. Jika huruf sianya alif dan ya, maka huruf alif adalah kasroh. Harkat alif ya, harkat. Ya, huruf alif dan ya, maka harkat huruf alifnya adalah kasroh. Ya. Jika huruf sia di belakang adalah waw, maka harkat huruf alif penolongnya adalah domah. Iya. Oke ya. Bapak Ibu tinggal baca ulang-ulang nanti ya ke sia. Karena huruf sia ini bagian branded atau bagian materi yang terunggul di kita ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu betul memahami huruf sia nanti ya. Baik, Bu Rita, latihan apa sekarang? Surat Yunus Pak Ustadz. Yang Bu Fatimah kemarin udah oke ya? Udah, benar itu sekarang Bu. Sekarang Yunus ayat 1, 2. Udah 2. Saya mau lihat 1 dulu. 1 siapa yang bawa? Benar.